Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, menarik ini ya. Kenapa? Karena kita lihat saja ada upaya-upaya ya hakim ya apa namanya ada upaya-upaya sesatkan hakim kabarnya begitu kan ya. Dan kita tahu bahwa video-video lama ini muncul begitu kan, video-video di mana ya Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu kan akan membuka rahasia Jokowi ya nanti di majelis hakim. Wih. ini rahasia-rahasia Jokowi akan dibuka begitu kan ya. Kata Refli Harun bahwa seorang Jokowi sudah mulai tertekan, tidak bisa berkutik apa-apa begitu. Kenapa? Karena di pengadilan ini sudah mulai ramai sebenarnya begitu kan soal bagaimana posisi dari status ijazah Jokowi ini begitu kan semakin mengerikan bos ya, semakin mengerikan. Orang-orang akan menafsirkan kenapa Jokowi tidak kunjung hadir, kenapa tidak kunjung memberikan klarifikasi, sedangkan di pengadilan ini ya sudah mengarah bagaimana membongkar rahasia Jokowi. Aduh. Ya, kubu Jokowi semakin panik. Ya, kubu Jokowi semakin panik. Terus kemudian Andi Aswan dan kawan-kawan mereka begitu sudah mulai panik begitu. Tidak bisa ya untuk datang bersama-sama. Kenapa? Karena kita tahu bahwa proses pra-peradilan dari Roy Suryo ini nampaknya sudah di depan mata itu sudah menemukan kemenangan yang sangat luar biasa begitu. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Refli Harun. Nah, ketika orang menjadi terdakwa, jelas saja dia sudah mengalami sebuah proses yang tidak mengenakan karena dijadikan terlapor, tersangka, kemudian terdakwa, habis waktunya. Padahal perbuatan itu sama sekali tidak dilakukan, sama sekali tidak ada buktinya, sama sekali tidak ada saksinya, dan tidak ada keterangan ahli yang memperkuatnya. Kita belum bicara benar dan salahnya, tapi baru bicara tentang prasyarat. Jadi pre-requirement-nya itu sudah tidak memenuhi syarat. Itu ya. Tapi kawan-kawan sekalian, kalau saya ingin memberikan kesempatan kepada Michael Sinaga, ini saksi kita. Michael ini YouTube-nya itu salah satu dijadikan barang bukti untuk Mas Roy yang katanya ngaprak-ngaprak dokumen dengan error level analysis. Tapi tadi dia sudah menerangkan bahwa apakah ada terbukti terkait dengan pasal 32 ayat 1 ketika ditanya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Silakan Michael disampaikan kembali. Nah, coba kita lihat dulu begitu kan ya. Coba kita lihat dulu dari berbagai tayangan dari Sentana ya, dari si Michael ini begitu kan ya. Sebenarnya Roy Suryo itu melihat dan kemudian data-data itu sebenarnya didapatkan oleh Rismon. Ya, kalau toh pada hakikatnya adalah sangkaan dari seorang Jokowi, lalu kemudian melaporkan seolah-olah ijazahnya diacak-acak begitu kan ya, dirubah-rubah sana sini begitu. Padahal apa yang kemudian disampaikan oleh Michael sebagai saksi di situ dan bahkan channel YouTube-nya dijadikan sebagai sebagai bukti. Nah, letaknya di mana kalau seorang Roy Suryo begitu kan kemudian mengacak-acak video foto-foto Jokowi begitu. Padahal itu asli begitu kan. Padahal itu asli diambil dari Dian Sandi. Ya, Roy Suryo tidak pernah mengubah sama sekali. Ya, tidak pernah ngedit sama sekali, tapi hasil analisa secara forensik, ya, mulai dari embossnya, ya, mulai dari logonya begitu kan, ya. Jadi ini muncul pertanyaan besar begitu, bahkan mengatakan 99,9% bahwa ijazah Jokowi itu diduga palsu. Nah, dengan analisa itulah yang kemudian kenapa Roy Suryo lalu kemudian dikenakan dengan pasal tersangka dengan seperti itu begitu. Padahal ya undang-undang itu tidak seperti itu kata guru besar UNER begitu kan ya, Henry Subakti kalau nggak salah. Dia bukan seperti itu. Kalau hanya mengatakan begini, ijazah Anda palsu ya. Nah, itu tidak bisa kena pasal undang-undang ITE begitu kan. Kalau hanya mengatakan seperti itu kan masalah persepsi saja begitu kan. Artinya tidak seharusnya dibawa ke pengadilan begitu. Masa ayam kamu telurnya warna pink ya?
masa tiba-tiba dibawa ke pengadilan? Beda begitu kan, beda. Nah, inilah yang kemudian disampaikan oleh si Michael begitu kan ya, sebagai bukti begitu kesaksian dalam persidangan. Coba kita tonton ya. Oke, ya mungkin dari saya begini Pak. Oh ya, tertutup semua jadinya. Ya, orang Tapi nggak apa-apa. harus ke depan. Gede banget. Iya. Besar. Jadi sekarang kan dipersoalkan lagi, di mana waktu itu saya dilaporkan oleh Pak Jokowi bersama Pak Roy Suryo. Kami dilaporkan dengan barang bukti video yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama ya, sudah ditayangkan. Nah, yang saya bingung, kenapa di sini ada pasal yang menyatakan mengubah, menyembunyikan dan lain-lain, merusak dan ya pasal 32 itu. Karena yang kami lakukan di situ adalah mendiskusikan. Barang itu ditemukan di Twitternya Dian Sandi, dan Twitter itu bisa diakses oleh siapa saja. Jadi itu bukan mengambil dari komputernya Dian Sandi, bukan mengambil dari komputernya Jokowi gitu loh. Dan soal ijazah yang analog, ijazah yang fisik, kami semua tidak ada yang pernah melihat. Ya, yang pernah melihat itu hanya waktu digelar perkara khusus ya Pak ya. Hanya digelar perkara khusus. Jadi saat saya diperiksa di BAP, dan saya yakin 100 orang saksi yang di BAP itu semuanya tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi. Jadi sebenarnya ini perkara yang sangat-sangat aneh. Kenapa tiba-tiba ijazah asli Jokowi yang katanya analog itu yang disimpan di Polda Metro Jaya kok jadi barang digital? Nah, kalau sekarang saya memfoto Anda, apakah muka Anda itu jadi dokumen digital? Kan tidak begitu cara berpikirnya. Jadi, tolonglah diskusi-diskusi akademik, diskusi-diskusi ilmiah seperti yang saya lakukan dengan Pak Roy Suryo, jangan dikriminalisasi. Yes. Nah, ya itu sebenarnya cukup gampang begitu kan, cukup gampang karena cara-cara Jokowi ya ingin cari seperti itu begitu kan, dibolak-balik begitu, seolah-olah itu dijadikan sebagai barang bukti. padahal Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka sudah paham betul, tidak mungkinlah mencuri begitu kan. Tidak mungkin Roy Suryo CS dengan Dr. Tifa dengan kawan-kawan mereka mencuri ya data digital milik Jokowi misalnya. Aduh, saking ingin memenjarakan Roy Suryo begitu kan, saking ingin memenangkan itu. Tapi kan pada akhirnya ya orang-orang seperti Roy Suryo, si Michael, ya Refli Harun dengan kawan mereka sudah membongkar rahasia Jokowi, dan inilah yang kemudian rahasianya begitu kan. Seolah-olah mereka barang bukti itu digital ya, terus kemudian seolah-olah difoto oleh orang lalu kemudian dirubah-rubah. Aduh. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ya, makanya saya berharap bahwa Jokowi itu hadir aja ya di pengadilan. Biar tahu ditanyakan nanti pasal berapa, undang-undang berapa begitu kan. Biar ditanyakan apakah benar seorang Jokowi begitu fotonya diacak-acak seperti ini. Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. Makanya saya berharap bahwa ya kubu Jokowi ini harus memberikan klarifikasi sejelas-jelasnya ya. Coba kita tonton lagi, ini agak aneh ya. Ya, tolong jangan dikriminalisasi lagi. Ini cukup, ini yang terakhir. Terima kasih. Ya, oke. Luar biasa. Ya. Mungkin tinggi besar. Jelaskan kapasitas dari Krishna Mukti sebagai saksi bagaimana? Oh, dia saksi yang memang diperiksa, dipanggil kan. Jadi dari 4 saksi ya, dari 4 saksi yang kita ajukan itu adalah saksi yang memang dipanggil oleh Polda Metro untuk menjadi saksi dalam kasus ini. Jadi kita mengajukan saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik untuk menerangkan apakah mereka pernah ditanya soal terkait pasal 32 ayat 1, dan semuanya mengatakan tidak. Baik dia ditanyakan apakah melihat Mas Roy, atau ditanyakan Mas Roy pernah menghack, enggak, apakah dokumen itu masih bisa diakses atau enggak, masih bisa, dan lain sebagainya. Jadi untuk membuktikan bahwa pasal 32 itu tidak memiliki sandaran saksi dan ahli yang memadai. Itu ya, kita belum bicara benar dan tidaknya, karena saksi dan ahlinya tuh kita yakin nggak ada orang yang menjelaskan bahwa Mas Roy
melakukan perbuatan yang patut dikenakan dengan pasal 32 ayat 1 itu. Yang hubungannya antara Krisnamukti dan Roy Suryo sendiri apa gitu Mas? Mungkin Enggak. pernah kerja bareng kah atau bagaimana? Wah, itu nanti Mas Roy saja ya, nanti ya yang lain. Nah, saya ingin Boleh memberikan Mas Roy, langsung aja dijawab aja Mas Roy. Karena ini kita langsung bertanya Mas Roy, boleh langsung. Ada hubungan atau kaitan apa dengan Desa Murti? Nah, itulah tadi begitu kan. Ya, itulah tadi. Jadi sudah jelas sejelas-jelasnya, tapi kenapa ini nampaknya ingin membolak-balik begitu kan? Ya, ingin bolak-balik bahwa seolah-olah Roy Suryo menghack data-data Jokowi. Padahal Dian Sandi di situ yang mengupload. Ini kan agak lucu, Bos. Ya agak lucu kalau sudah seperti ini. Mau bagaimana lagi? Ya dengan tuduhan-tuduhan seperti ini saya kira Roy Suryo ikut seperti itu begitu. Tidak mungkin lah begitu kan. Ya tidak mungkin. Karena apa? Karena kita tahu bahwa proses forensik itu telematika itu begitu kan ya. Itu kan sebelum diperiksa begitu di pengadilan, sebelum di Polda Metro Jaya, sebelum ijazah Jokowi disita begitu kan. Itu sudah muncul semacam digital apa yang kemudian diupload Dian Sandi begitu. Dan sekarang kenapa justru Roy Suryo yang dituduh kemudian begitu kan, dokumen-dokumennya itu dikira ya menghack lah, mengambil lah, mencuri lah dan sebagainya begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Coba kita tonton. Sebelum Jadi gini, para awak media, para rekan-rekan media, yang diuji di sini adalah minimal 2 alat bukti yang sah. Dan tadi dijelaskan oleh ahli bahwa 2 alat bukti minimal sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi 21/2014 itu harus dinilai dari kualitas, bukan kuantitas. Kalau kita bicara kuantitas, sudah 148 saksi diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Kurang banyak apa? Dan satu-satunya perkara pidana di Republik Indonesia yang saksinya sampai 148 saksi. Sependek pengetahuan dan sependek pengalaman saya sebagai advokat, hanya ijazah Pak Joko Widodo. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kalau kita mau bicara kualitas alat bukti, kemarin termohon menyampaikan bahwa mereka punya minimal 3 alat bukti, yaitu ada saksi, ahli, dan surat. Tetapi tadi yang dijelaskan oleh ahli itu atau alat bukti ahli tidak bisa berdiri sendiri. Nah, itulah yang kemudian ya yang disampaikan oleh Abdul Ghafur, si pengacara Roy Suryo. Sudah jelas, terang-menerang begitu kan. Mau apa lagi? Mau debat apa lagi? Cuma sekarang ini Jokowi harus datang di persidangan. Itu aja sebenarnya. Kalau Jokowi datang, ini kan enak begitu kan ya, untuk ngomong begitu, untuk menyampaikan kepada publik begitu status ijazahnya seperti apa. Ya nampaknya Jokowi ya masih cari cara ini. Masih cari cara untuk kabur. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.